Setelah itu Mamat nyoba buat jalan lagi. Tapi kali ini kakinya nggak bisa digerakin. Mau teriak pun juga nggak bisa. Dalam keadaan nggak berdaya kayak gitu, di depan dia muncul sosok. Kenalin, ini namanya Billy. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua J. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan seperti biasa menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja nih. Ini gue mau kesalak nih. Mungkin aja gue habis baca cerita ini, abis nyeritain ini, gue batal naik gunung. Dan pada kali ini gue dapet kesempatan buat nyeritain pendakian horornya seseorang yang sebut aja namanya itu Brasta. Sewaktu dia mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan bersama dengan 5 orang temannya. Terima kasih kepada Brasta dan kawan-kawan yang sudah ngasih gua kesempatan buat ngebawain cerita ini. Jadi, salah satu teman pendakiannya Brasta yang bernama Mamat, bisa dibilang dia membawa sebuah benda terlarang. Dan benda terlarang itu hampir aja bikin dia nggak selamat. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan jangan lupa follow gue di Instagram ya. Oh ya, dan jangan lupa cek flanel gue dari hoodieku, link di deskripsi ya. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Cerita ini bermula ketika Dio, Agus, dan Mamat ngajak Brasta buat mendaki gunung. Ya biasalah buat cari pengalaman baru. Pada akhirnya mereka pun mutusin buat naik ke Gunung Slamet via Bambangan. Waktu mereka naik itu kalau nggak salah tanggal 6 Maret 2016. Di sini Mamat ngajak satu temannya lagi, sebut aja namanya Yusuf. Dan Agus pun ngajak satu temannya juga tuh, sebut aja namanya Angga. Jadi kalau di total mereka ini mendaki berjumlah 6 orang. Nah, pendakian ke Gunung Slamet ini adalah pengalaman pertamanya Brasta dalam mendaki gunung. Dan dia pun sebenarnya nggak dapat izin dari orang tuanya buat mendaki ke Gunung Slamet itu. Pada akhirnya, supaya Brasta ini bisa berangkat, dia bohonglah ke orang tuanya. Dia bilangnya mau ke Bandung. H5 sebelum keberangkatan, mereka semua kumpulan nih kan buat bahas persiapan, rencana segala macem. Dari mulai beli logistik, beli tiket bus, dan persiapan-persiapan lain yang mereka harus bawa. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan, yaitu 6 Maret 2016. Sekitar jam setengah 1 siang. Mereka semua kumpul di rumahnya Mamat. Dan di sana mereka ngecek semua perlengkapan yang mau dibawa. Nggak terasa waktu berlalu dan sekitar jam setengah 5 sore. Mereka semua berangkat nih ke terminal bus. Karena jadwal keberangkatan mereka itu jam 5 sore menuju ke Purwokerto. Perjalanan menggunakan bus menuju ke Purwokerto itu aman. Nggak ada masalah apa-apa. Singkat cerita, mereka sampai di terminal Purwokerto itu sekitar jam setengah 4 pagi. Gak lama mereka turun dari bus itu, tiba-tiba ada bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini nawarin mereka angkutan buat menuju ke base camp Bambangan. Oke lah, karena gak ada pilihan lain dan juga bingung gimana caranya ke base camp, mereka ambillah angkutan itu. Sekitar jam setengah 6 pagi, mereka sampai di base camp Bambangan. Tapi, karena waktu itu base camp masih tutup, jadi mereka belum bisa nih ngurusi maksi dan lain-lain. Akhirnya, sambil nunggu base camp buka, mereka istirahat dan sarapan dulu di salah satu warung yang ada di sana.
Sambil sarapan gitu, mereka bikin rencana nih kalau mereka harus ngecamp di pos 7. Jam 8 pagi, mereka semua udah siap tuh. Perut udah kenyang, si Maxi udah diurus, pokoknya udah siap mendaki. Di situ ada orang base camp yang ngingetin mereka. Pada intinya, orang base camp itu ngingetin buat patuhi SOP perjalanan. Sopan santunnya dijaga. Sama kalau ada yang bawa benda berbau negatif yang bisa ngundang amarah penghuni Gunung Slamet itu, tolong ditinggal atau dititipin dulu. Nah, benda berbau negatif ini bisa macem-macem nih. Mungkin senjata tajam, mungkin alkohol, atau mungkin jimat. Oke, selesai di briefing kayak gitu, mereka pun berdoa supaya dikasih keselamatan. Selesai berdoa, pendakian pun dimulai. Awal-awal pendakian itu, ya masih kayak pendakian normal. Belum ada masalah apa-apa. Mereka sampai di pos 1 Pondok Gembirung itu sekitar jam setengah 10 pagi. Mereka istirahat lumayan lama di pos 1 itu. Mereka istirahat di sebuah warung yang ada di sana. Nah, pas lagi istirahat gitu, tiba-tiba si ibu yang punya warung cerita ke Brasta. Jadi sebut aja ibu warung itu namanya Ibu Brahma. Dan ceritanya Ibu Brahma ini bisa dibilang agak sedikit bikin merinding. Jadi Ibu Brahma ini bilang kalau di pos 1 itu kadang terlihat ada sosok wanita yang suka bersolawat. Dan dia bilang ke Brasta dan teman-temannya buat ngasih salam kalau ngeliat sosok itu. Selain itu, Bu Brahma juga ngingetin, ya sama kayak orang base camp yang tadi. Pokoknya jaga sopan santun, sampahnya dibawa turun, bicara yang baik-baik. Kalau ada yang bawa jimat, tolong jangan dipakai. Jangan mancing amarah penghuni sini, katanya. Oke lah, Brasta sama teman-temannya pun mengerti. Singkat cerita, karena hari itu udah mulai siang, mereka pun pamit ke ibu warung itu dan melanjutkan pendakian. Baru mereka jalan nih dari warung itu kira-kira 10 meter lah. Tepat di depan sebuah pohon deket warung tadi. Apa yang dibilang sama Bu Brahma tentang wanita yang bersolawat itu, Brasta dan teman-temannya ngeliat. Mereka pun langsung ngucapin salam tuh sesuai pesan si ibu warung. Lalu sosok yang bersolawat itu mempersilahkan mereka buat ngelanjutin perjalanan. Sekitar jam 11 lewat berapa itu ya, lupa. Mereka sampai nih di pos 2 Pondok Walang. Mereka di situ cuman istirahat sebentar. Dan setelah cukup istirahat, mereka pun ngelanjutin pendakian ke pos 3. Mereka sampai di pos 3 Pondok Cemara itu sekitar jam 1 siang. Mereka pun mampir lagi lah tuh di salah satu warung yang ada di sana. Nah, pas lagi istirahat di warung itu, lagi-lagi si bapak penjaga warung nih, kali ini bapak-bapak, ngasih pesan ke mereka. Mas, nanti kalau bisa, saat melewati pos 4, langsung jalan aja ya sampai pos 5 dan jangan berhenti. Apalagi sampai mendirikan tenda dan bermalam di situ. Nanti kalau sudah di pos 4, Mas akan menemui pohon besar di kanan dan di kiri yang menyerupai pintu masuk atau pintu gerbang di tengah jalur pendakian. Jangan lupa ucapkan salam. Mereka pun mengiyakan omongan bapak tersebut. Ketika mereka mau ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba kakinya Brasta kram. Jangankan dibawa jalan nih, berdiri aja nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau mereka istirahat lagi sampai kram di kakinya Brasta ini hilang. Ada sekitar 15 menit tuh mereka tunggu sampai kakinya Brasta pulih. Cuman kakinya belum pulih-pulih. Terus Brasta ngomong ke Agus, Yusuf, dan Angga, "Lu bertiga jalan duluan aja. Takutnya sampai pos 7 kesorean. Gak apa-apa, kita bertiga nanti nyusul." Oke lah, berpisahlah mereka di situ. Agus, Yusuf, dan Angga jalan duluan. Sedangkan Brasta ditemenin sama Dio dan Mamat.
Kurang lebih setengah jam kemudian, kakinya Brasta udah mulai enakan. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun melanjutkan pendakian. Jam setengah 3 sore, mereka sampai di pos 4 Samarantu. Di situ mereka cuma bertiga. Nggak ada pendaki lain di pos itu. Nah, karena inget pesen bapak warung yang tadi yang bilang jangan lama-lama di pos 4, mereka pun langsung lanjutin perjalanan. Di sini, di pertengahan jalan ini, mereka mulai nemuin sebuah kejanggalan. Mungkin karena mereka nggak merhatiin jalur ya, mereka jalan-jalan terus sampai kok jalurnya ketutup sama ilalang. Bingung lah mereka tuh kan. Cuman nih, di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Assalamualaikum. mereka ngedenger suara bapak-bapak ngucap salam. Karena ketakutan kan, itu orang apa setan. Mereka jawab salam tapi sambil lari nerobos ilalang. Mereka lari tuh terus tuh, lari, dek. Sampai kok mereka ketemu lagi sama pohon yang menyerupai gerbang persis kayak di pos 4. Dan ternyata bener, mereka balik lagi ke pos 4. Di situ Brasta keinget, sewaktu mereka masuk ke pos 4 itu, gak ada yang ngucap salam. Oh, ternyata itu kenapa. Kan sesuai pesan bapak tadi, kalau masuk pos 4 ngucap salam. Ya udah, setelah itu mereka pun ngucap salam nih. Assalamualaikum. Sehabis itu mereka pun melanjutin perjalanan lagi nih. Jalan. Nah, sekarang jalur nggak ketutup ilalang, tapi kebagi jadi 3. Padahal sepengetahuan mereka dan berdasarkan peta yang udah dikasih sama pihak base camp, cuman ada 2 jalur di situ, yaitu yang ke kiri dan ke kanan. Cuman yang kanan itu buntu. Akhirnya Brasta pun nyaranin buat ngambil jalur yang kiri. Alhamdulillah, itu adalah jalur yang benar. Mereka tiba di pos 5 sama yang rangkah itu sekitar hampir jam 4 sore lah. Di situ ternyata udah ada Yusuf, Agus sama Angga. Sambil istirahat, Brasta, Dio sama Mamat nyeritain nih apa yang baru aja mereka alami. Setelah cerita-cerita singkat gitu, Agus sama Yusuf pun inisiatif buat ngambil air dari mata air yang ada di pos 5. Singkat cerita, karena hari udah sore dan mereka kedinginan, mereka pun pakai jaket, sarung tangan, terus bikin api unggun sama pendaki-pendaki lain. Sekalian nunggu Yusuf sama Agus yang lagi ngambil air. Setelah Yusuf sama Agus balik dari ngambil air, mereka pun langsung lanjutin perjalanan menuju ke pos 6. Mereka sampai di pos 6 itu sekitar jam 5 kurang. Gak lama-lama mereka istirahat. Karena udah terlalu sore, mereka pun mutusin buat ngelanjutin ke pos 7. Karena ya bisa dibilang udah lumayan dekat. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 7 ini, lagi-lagi kakinya Brasta kram. Gak bisa digerakin lagi. Mungkin karena Brasta ini gak mempersiapkan fisiknya, jadi ya dikit-dikit kram. Karena gak mau berlama-lama dan istilahnya jadi beban buat teman-teman yang lain, akhirnya dipaksain jalan lah tuh sama Brasta. Mereka sampai di pos 7 Samyang Kendit itu jam 6 kurang, hampir maghrib lah. Di situ perasaan yang Brasta campur aduk antara seneng dan sedih. Dia bersyukur banget lah tuh bisa sampai pos 7 dengan selamat. Karena hari udah mulai gelap, mereka pun bergegas buat ngedirin tenda. Singkat cerita, setelah tenda udah jadi, Brasta, mungkin karena saking capeknya ya, dia langsung tidur. Sekitar 1 jam kemudian, Brasta pun dibangunin sama Mamat buat makan malam dulu. Selesai makan malam, mereka semua pun pergi istirahat. Mereka rencana mau summit attack itu jam 4 pagi. Jadi mereka harus bangun ya sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam. Dari pos 7 ke puncak itu bisa dibilang ya udah tinggal deket lah. Mungkin tinggal 2-3 jam. Sekitar jam 1 malam, Brasta yang lagi tidur kebangun
Lo mau tahu kenapa? Dia kebangun gara-gara ngedenger suara berisik. Berisik tuh kayak orang jalan. Jam 1 malam orang jalan. Tapi jalannya itu kayak nggak pakai alas kaki. Lo bisa bayangin kan suaranya tuh? Dia lihat temen-temennya tuh pada tidur pulas semua. Ya udahlah, dia pun nggak mau peduliin tuh tentang suara langkah kaki itu. Akhirnya dia pun ngelanjutin tidur. Kurang lebih 1 jam kemudian, Brasta kebangun lagi. Di situ dia kebangun karena ngedenger suara. Entah itu suara orang, pendaki atau siapa ya. Orang itu ngomong pakai bahasa Jawa. Kira-kira kayak gini artinya. Temanmu gak bisa pulang, nak. Temanmu sudah ganggu penghuni sini. Setelah suara itu hilang, tiba-tiba ada suara lain nyusul. Suara auman harimau diiringi sama suara gamelan. Ya nggak tahu nih dari mana suara ini asalnya. Karena ketakutan, Brasta pun berusaha buat tidur lagi. Sambil berusaha tidur gitu, dia mikir, hal negatif apa yang udah dia sama teman-temannya lakuin? Perasaan gak ada. Jam 4:30 pagi, Brasta kebangun karena dia dibangunin sama Agus. Agus pun langsung bangunin teman-teman yang lain tuh. Brasta kaget tuh. Wah, 4:30. Kemarin kan rencananya itu jam 2 atau jam 3. Ya udahlah, mau gimana kan? Mereka pun langsung buru-buru tuh nyiapin sarapan. Mereka sarapan apa waktu itu? Mie kalau nggak salah. Nah, pas lagi nyiapin sarapan gitu, si Mamat marah sama Agus. Dia bilang, "Lu gimana sih, Gus? Goblok banget. Kan gue udah nitip sama lu buat nyalain alarm. Terus kalau udah gini, mau sampai puncak jam berapa?" "Mat, udah Mat. Gak usah diperpanjang. Tolong dijaga tuh omongan. Hati-hati. Kita di sini tamu." Ngedenger peringatan Yusuf, ya udahlah, mereka nggak mau tuh berantem lama-lama. Setelah itu mereka langsung sarapan bareng-bareng. Selesai sarapan, mereka nyiapin tuh apa aja yang mau dibawa buat summit attack. Setelah semua udah siap, mereka pun mulai tuh jalan. Tepat jam 7 pagi, mereka sampai di pos 9, Pelawangan. Di situ baru kelihatan tuh jalur menuju ke Puncak Slamet, yang kalau udah pernah naik ke Slamet pasti tahu jalurnya kayak gimana. Batu, pasir, kerikil jadi satu. Setelah istirahat kurang lebih 15 menit di pos Pelawangan itu, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke puncak. Waktu itu kondisinya ya matahari udah mulai menyengat ya. Secara di ketinggian seperti itu ya udah nggak ada pohon-pohon, jadi matahari ke kita itu udah nggak ada penghalang lagi. Mereka terus tuh mendaki kan, mendaki sampai tiba-tiba kali ini kakinya Mamat yang kram, mukanya pucet tuh. Tapi di situ dia minta teman-temannya buat jalan duluan, dan dia bilang di situ kalau ada yang jagain dia. Nah, bingung kan tuh, siapa yang jagain lu gitu kan? Yusuf sama Angga berinisiatif buat ngasih Mamat minum. Tapi Mamat nolak dengan alasan kalau minum mulu nanti beser. Mamat tetap ngotot tuh, minta yang lain buat duluan aja. Tapi yang aneh di sini adalah cara bicaranya Mamat. Yang biasanya mereka ngomong ini pakai bahasa lo gue, cuman kali ini Mamat tuh ngomongnya halus banget. Kayak gini nih. "Sudah, kamu jalan duluan saja. Nanti aku nyusul di belakang." Akhirnya dengan berat hati, teman-teman yang lain pun jalan duluan, ninggalin Mamat. Teman-teman yang lain jalan sambil sesekali ngeliat ke belakang tuh, ngeliat kondisi Mamat. Ternyata jarak mereka sama Mamat itu udah lumayan jauh. Tapi si Mamat ini udah mulai jalan pelan-pelan. Pada akhirnya Brasta, Dio, Agus, Yusuf, Angga sampai di puncak. Mereka pun ya layaknya pendaki pas sudah sampai puncak. Mereka foto-foto dan menikmati pemandangan. Waktu itu alhamdulillah ya, cuaca lumayan cerah. Sekitar 10 menitan mereka di puncak. Mereka agak khawatir nih, kok
Mamat belum sampai-sampai juga. Padahal tadi terakhir dia lihat Mamat, jarak mereka nggak terlalu jauh. Yusuf terus bilang, tungguin aja dulu, mungkin 10 menit lagi sampai. Setelah nunggu, akhirnya Mamat sampai juga di puncak. Terus dia cerita tuh, kalau tadi dia ketemu sama 2 orang pendaki yang ngasih dia minum dan ngobrol-ngobrol sebentar. Jadi ternyata Mamat ini udah nyerah tuh. Dia udah gak kuat lagi buat ngelanjutin pendakian ke puncak. Sampai akhirnya dia ketemu sama pendaki-pendaki itu. Nah, pendaki-pendaki itu ngasih Mamat madu sama air putih anget. Setelah ngasih Mamat madu sama air anget itu, pendaki-pendaki tersebut lanjutin jalan turun. Sehabis minum madu itu, Mamat ngeliat ke puncak. Wah, di situ dia terbesit lah buat nyelesain pendakian dan nyusul yang lain. Pada akhirnya dia pun ngelanjutin pendakian tuh sampai ke puncak dan ketemu sama teman-teman yang lain. Mereka di puncak itu sampai sekitar jam 9. Pada akhirnya mereka pun mutusin buat balik lagi ke pos 7, ke tenda. Dan alhamdulillah sampai pos 7 lagi itu gak ada kendala apa-apa. Mereka sampai lagi itu kalau gak salah jam setengah 11 siang. Sesampainya di pos 7 mereka langsung makan-makan tuh, ngabisin sisa logistik. Setelah itu mereka siap-siap beres-beres perlengkapan peralatan segala macem buat turun ke base camp. Tepat jam 12 siang, perjalanan turun pun dimulai. Dan disinilah horor sebenarnya. Karena mereka jalan terlalu santai, mereka sampai di pos 6 itu jam setengah 2 siang. Karena di pos 6 itu nggak ada shelter ataupun warung, mereka pun langsung lanjut ke pos 5. Cuman makan waktu 15 menit buat sampai pos 5. Di situ mereka istirahat sebentar. Setelah itu mereka pun ngelanjutin ke pos 4. Sekitar jam setengah 4 mereka pun sampai di pos Samarantu. Di situ mereka istirahat lagi sebentar dan mereka keheranan. Di sana mereka ngelihat ada beberapa pendaki yang ngedirin tenda. Padahal menurut beberapa orang ya, ngedirin tenda di pos 4 itu bisa dibilang sangat tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Ya, mungkin kalian sering dengar cerita horor di Gunung Slamet. Pos 4 Samarantu itu terkenal banget horornya. Tapi ya udahlah, mereka pun gak pedulin tuh itu pendaki-pendaki mau pada ngecamp di pos 4 itu atau gimana. Yang di pikiran mereka cuma mau sampai base camp. Jam setengah 5 sore, mereka sampai di pos 3. Mereka pun istirahat lagi. Kabut udah mulai turun. Nggak berlama-lama istirahat, mereka lanjut turun lagi. Baru jalan beberapa langkah dari pos 3. Tiba-tiba, kakinya Mamat kambuh lagi. Kram. Ditambah lagi, dia udah mulai kedinginan di situ. Terus dia minta tolong Yusuf tuh buat ambilin jaket. Di situ tiba-tiba Yusuf nyeletuk. Darah dingin lu kumat mat. Brasta sama Dio cuman saling tatap-tatapan. Maksudnya darah dingin itu apa? Di situ Yusuf ngejelasin kalau darah dingin itu adalah kondisi di mana kayak Mamat nih nggak bisa kena cuaca dingin di bawah 15 derajat. Kalau Mamat nggak bisa nahan dingin itu, ya dia bisa nahan gampang kena hipotermia. Yusuf di situ nyaranin buat ngecamp semalam lagi. Cuman Mamat nolak tuh. Dia bilang udah lanjut aja. Alasannya dia nggak kuat kalau lama-lama di situ karena dia ngerasa ada yang ngikutin dia terus. Lalu Yusuf ngelakuin hal yang nggak diduga-duga. Sambil maksa buka bajunya Mamat, dia bilang, "Mat, coba buka baju lu. Gue mau lihat kalung yang lu pakai itu jimat lu bukan?" Pas Yusuf lihat, ternyata bener. Itu jimatnya Mamat. Padahal udah berkali-kali diingetin sama Yusuf, jangan bawa jimat. Yusuf sama Mamat ini sering naik gunung berdua. Jadi bisa dibilang Yusuf udah ngerti lah karakternya Mamat.
Karena waktu itu udah hampir maghrib, Yusuf bilang, "Mau nggak mau, harus bermalam di sini. Jangan ngambil resiko dan jangan mikir yang aneh-aneh. Mamat cuman kedinginan doang. Keluarin semua yang ada di carrier. Kita bermalam di sini. Gua nanganin Mamat. Yang lain bangun tenda sama tolong bikinin teh anget buat Mamat." Oke lah. Akhirnya mereka pun bermalam lagi tuh di deket salah satu warung yang ada di pos 3. Brasta sama Dio ngedirin tenda, sedangkan Agus sama Angga masak air dan masak makanan buat makan malam. Ketika tenda udah jadi, Mamat pun langsung dibawa masuk ke dalam. Langsung digantiin baju tuh sama Yusuf dan dipakein sleeping bag. Setelah dikasih minum teh anget, Mamat pun tidur. Ketika yang lainnya ini lagi asik-asik masak buat makan malam, tiba-tiba dari dalam tenda kedengeran Mamat ngomong. Cuman ada yang aneh sama apa yang diucapin sama Mamat. Temanmu ini nggak bisa pulang. Dia mau aku bawa ke atas. Temanmu sudah ganggu penghuni di sini sama jimatnya itu. Setelah Mamat selesai ngomong, push, angin kencang berhembus, disusul sama suara auman harimau dan suara gamelan, persis kayak yang berasa denger di pos 7 waktu itu. Gak pakai lama, Yusuf langsung masuk ke dalam tenda dan ngambil jimat yang ada di lehernya Mamat. Terus jimat itu disimpan di jaketnya. Setelah itu dia bilang, "Gua gak mau Mamat kenapa-napa di sini. Udah, sekarang tidur. Besok pagi-pagi banget harus bangun buat lanjut jalan lagi. Kalau bisa jam 4 kita udah bangun. Gus, gua minta tolong setel alarm jam 3 atau setengah 4. Jangan sampai kesiangan lagi." Oke, siap. Setelah makan dan segala macem, mereka pun pergi tidur. Singkat cerita, besok paginya, jam setengah 4 pagi, mereka kebangun karena si Agus kan udah pasang alarm. Pas bangun itu, mereka kaget bukan main. Mamat udah gak ada di dalam tenda. Sontak, mereka semua langsung keluar tenda dan teriak-teriak tuh manggil-manggilin Mamat kan. "Mat, Mat." Terus mereka cari tuh kan, Mat di mana?" Pas lagi nyari-nyari gitu, tiba-tiba dateng nih, gak tahu dari mana, seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini bilang, Kalau kalian ingin mencari teman kalian, dia ada di pos 4, mengarah ke jam 5, di atas pohon, di tepi jurang. Jika teman kalian ingin selamat, tolong serahkan benda haram itu ke saya. Setelah kakek itu ngomong, ada nih salah satu pemilik warung, sebut aja namanya Pak Rudi, nyamperin. Dia nanya tuh, ada apa? Yusuf jelasin lah tuh semuanya ke Pak Rudi kan. Jelasin. Nah, ketika Yusuf mau ngasih jimatnya Mamat ke kakek yang tadi itu udah hilang gak tahu kemana. Dan gue yakin nih, Pak Rudi juga gak ngelihat kakek itu. Setelah itu Pak Rudi bilang, "Udah, saya temani kalian nyari teman kalian itu. Saya siap-siap dulu. Dan jangan sampai ada yang tahu kejadian ini. Apalagi sampai orang basecamp tahu. Bisa kena marah kalian semua." "Oke, siap Pak. Terima kasih banyak sebelumnya." Begitu Pak Rudi udah siap, mereka pun langsung jalan lagi menuju ke pos 4. Sesuai dengan arahan si kakek misterius tadi. Menuju ke pos 4 itu, mereka cuma bawa satu daypack yang isinya ada air, cemilan, alat P3K, dan webbing. Singkat cerita, ketika mereka sampai lagi di pos 4, pas banget berbarengan sama azan subuh. Pak Rudi pun ngajak Brasta dan teman-temannya buat sholat subuh berjamaah dulu sebelum nyari Mamat. Selesai sholat, mereka pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud sama kakek tadi, yaitu mengarah ke
Jam 5, di situ mereka nemu sebuah jalur. Jalur cukup landai, tapi banyak dipenuhi sama ilalang. Mereka telusuri itu jalur kan sambil terus teriak-teriak tuh, "Mat, Mat!" Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Terus mereka telusuri jalur itu dan gak lama kemudian kedengeran suara, "Tolong! Tolong!" Suaranya Mamat tuh. Gak pakai lama, Pak Rudi langsung jalan nyamperin sumber suara itu. Mereka terus ikutin sumber suara itu, terus sampai jalan yang mereka lalui itu buntu. Tapi pas Pak Rudi ngelihat ke atas, bener aja apa kata si kakek tadi. Pak Rudi terus bilang, "Itu temanmu di atas. Cepat naik dan selamatkan. Waktu kita tidak banyak." Karena yang bisa dibilang jago manjat di situ cuman Agus. Gak pakai lama Agus langsung panjat itu pohon sambil bawa webbing. Singkat cerita, akhirnya Mamat berhasil diturunin dari pohon itu. Dan sesampainya di bawah pohon lagi, Mamat langsung dibacain doa sama Pak Rudi. Terus Mamat juga dikasih minum air yang udah dibacain doa. Di situ Mamat sadar, cuman dia kayak orang linglung. Dia ajak ngomong sama Pak Rudi, si Mamat ini cuman diem aja. Karena waktu itu udah pagi dan gak mau kalau pendaki lain ngeliat kejadian itu, Pak Rudi pun langsung ngajak mereka semua buat turun. Singkat cerita, Pak Rudi pun akhirnya nemenin mereka sampai ke base camp. Karena alasannya, Mamat ini harus diobatin dulu sebelum pulang. Kata Pak Rudi, ada beberapa penghuni Gunung Slamet yang ikut sama Mamat dan mereka ini ganti-ganti. Sesampainya mereka semua ini di pos 1, Pak Rudi pun melipir nih ke warungnya Bu Brahma yang kemarin Brasta sama teman-temannya sempet singgahin. Bu Brahma di situ bilang, "Kan sudah dikasih tahu berulang kali Tole, kalau ada yang bau jimat atau sejenisnya dititipkan dulu. Kenapa masih pada ngeyel dan keras kepala?" Karena ngerasa bersalah, Brasta sama teman-temannya cuma bisa diem. Setelah itu Pak Rudi pun ngajak mereka lagi buat nerusin perjalanan turun. Sekitar jam 10 pagi, mereka sampai juga di base camp. Mereka langsung diajak sama Pak Rudi buat menuju ke rumahnya bersama beberapa warga sekitar dan juga beberapa petugas base camp. Sesampainya di rumah Pak Rudi, beliau pun langsung nyuruh mereka semua buat bersih-bersih. Pak Rudi pergi lagi di situ tuh, menuju ke rumah seorang ustadz. Kira-kira sejam kemudian, Pak Rudi datang lagi sama ustadz yang dimaksud. Di situ, pihak base camp ngomong ke Mamat, yang pada intinya ya, kan udah dibilangin jangan bawa jimat, syukur-syukur kamu gak hilang segala macem gitu. Mamat yang udah agak sadar di situ, cuman bisa minta maaf. Setelah itu Pak Rudi nyuruh Mamat buat mandi, tapi mandinya nggak pakai air biasa ya, pakai air yang udah dikasih berbagai bunga. Selesai mandi, Mamat pun langsung dibacain doa nih, kayak diruqyah lah sama ustadz tersebut. Untungnya ya, Pak Rudi ini baik banget. Setelah diruqyah gitu, Brasta sama temen-temennya disuguhin makanan dulu yang udah disiapin sama istrinya. Selesai makan dan Mamat juga kelihatannya udah normal lagi, mereka pun siap-siap buat pulang. Tapi sebelum pulang, Brasta sempat ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rudi mengenai sosok apa yang sebenarnya ngikutin Mamat. Jadi Pak Rudi bilang, sewaktu mereka nemuin Mamat di pos 4 di atas pohon, Pak Rudi ini ngelihat semacam harimau Jawa di tubuhnya Mamat. Tapi sosok harimau Jawa ini menurut Pak Rudi terbilang ramah dan baik. Karena ternyata sosok itulah yang ngejagain Mamat sewaktu dia dibawa sama penghuni-penghuni sana. Terus Brasta nanya lagi soal auman harimau dan gamelan yang dia dengar di pos 7. Kata Pak Rudi, auman harimau itu, ya si harimau Jawa tersebut yang
lagi ngejagain Mamat. Nah, kalau mengenai gamelan, Pak Rudi bilang kalau itu emang udah biasa. Di pos 7 suka kedengeran gamelan. Singkat cerita, setelah Brasta selesai nanya-nanya, mereka semua pun pamit ke Pak Rudi dan istrinya. Beliau juga nih, pokoknya Pak Rudi ini the best lah, baik banget. Beliau nganterin Brasta dan teman-temannya ke terminal Purwokerto pakai pick up tetangganya. Bayangin, kurang baik apa tuh Pak Rudi. Mereka sampai di terminal bus itu jam 4 sore. Yusuf sama Angga pun langsung nyari bus buat mereka pulang. Mamat di situ sempat nanya ke Angga perihal kalungnya. Kalung gue kemana nih? Siapa yang megang kan? Angga di situ bilang kalau terakhir dia lihat kalungnya Mamat ini diambil sama Yusuf. Angga sempat heran lah sama Mamat ini. Kok masih aja mikirin kalung? Udah jelas-jelas kalung itu penyebab dia diganggu sama penghuni-penghuni sana. Cuman Mamat di situ bilang kalau kalung itu adalah warisan dari kakeknya. Jadinya ya dia nggak bisa asal buang gitu aja. Karena menurut dia kalung itu udah jadi amanat. Ya amanat sih amanat. Cuman kalau kalung itu jadi penyebab mereka celaka gimana? Gak lama kemudian Yusuf datang nih dan bilang kalau bus yang mau nganter mereka pulang berangkat jam 7. Dan di situ dia balikin juga tuh kalungnya si Rahmat yang dia simpen di jaketnya. Yusuf agak marah lah sama Mamat di situ kan. Secara Mamat ini bebel. Udah dibilangin jangan bawa jimat, masih aja dibawa. Gue marah lah pokoknya di situ dia. Singkat cerita, mereka pulang naik bus itu dan jam 4 pagi mereka sampai di Jakarta. Terus si Mamat nawarin ke teman-temannya buat istirahat dulu di rumahnya, mandi, bersih-bersih segala macem. Oke lah. Sesampainya di rumah Mamat, ternyata orang tuanya Mamat udah nungguin dia di ruang tamu. Ibunya udah nangis-nangis di situ kan. Nah, ibunya cerita di situ kalau ibunya ini sempat mimpi Mamat dibawa sama penghuni-penghuni Gunung Slamet. Dan ibunya pun sempat marah tuh perihal jimat kalung yang Mamat bawa. Harusnya kalung itu nggak usah dibawa, ditaruh aja di rumah. Di situ Mamat cuma minta maaf aja. Singkat cerita, setelah Brasta dan teman-temannya mandi, bersih-bersih, sarapan, terus Brasta nanya ke Mamat tentang gimana ceritanya dia bisa hilang di pos 3 itu. Tapi belum sempet Mamat cerita, Yusuf udah nyolek-nyolek Brasta, ngasih kode lah buat gak usah dibahas. Di situ Brasta paham. Oke lah, setelah selesai dari rumah Mamat itu, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Beberapa tahun kemudian, Mamat cerita nih. Akhirnya dia cerita tentang gimana ceritanya dia bisa hilang sewaktu di pos 3 itu. Jadi, waktu semua tidur di pos 3, sekitar jam 1 malam, Mamat kebangun dan pengen buang air besar. Di situ Mamat awalnya pengen ngebangunin Yusuf buat minta temenin. Cuman karena nggak enak, akhirnya Mamat mutusin buat keluar tenda sendirian. Ketika Mamat baru selesai nih buang air besar, masih dalam posisi jongkok nih, tiba-tiba dari belakangnya dia itu kok kayak ada yang jalan-jalan. Pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Nah, pas dia mau balik ke tenda, tiba-tiba tenda sama warungnya Pak Rudi hilang. Yang ada cuman 2 pohon besar berbentuk gerbang, sama persis kayak yang ada di pos 4. Merinding gua. Mamat panik di situ. Dia langsung teriak-teriak manggil nama temen-temennya sambil lari nggak tentu arah, manggil-manggil terus, tapi nggak ada yang nyaut. Terus lari sampai dia berhenti di sebuah pohon yang bisa dibilang tandus. Gak ada daunnya sama sekali. Mungkin pohon mati. Pokoknya pohon itu beda sama yang lain. Dan Mamat pun mutusin buat duduk istirahat di bawah pohon itu. Gak lama kemudian, tiba-tiba
ada suara kuntilanak ketawa. Tapi Mamat nggak tahu kuntilanak ini ada di mana. Kedengaran suaranya doang. Karena ketakutan, dia langsung lari tuh, nggak tentu arah. Sampai pada titik dia ini pasrah dan sempat kepikiran kalau dia bakal mati di Slamet. Dia sadar di situ kalau dia begitu dalam kondisi seperti itu karena ulahnya sendiri bawa jimat. Dia udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Dia cuma bisa pasrah dan berharap kalau emang beneran dia mati, mudah-mudahan jasadnya bisa ditemuin sama teman-temannya. Setelah itu Mamat nyoba buat jalan lagi, tapi kali ini kakinya nggak bisa digerakin. Mau teriak pun juga nggak bisa. Dalam keadaan nggak berdaya kayak gitu, di depan dia muncul sosok hitam besar. Seketika Mamat langsung nggak sadarin diri. Tapi gua nggak tahu gimana maksudnya ini ya. Mamat kan tadi nggak sadar tuh. Cuman dia ini tahu kalau dia lagi dibawa sama makhluk hitam besar yang tadi menuju ke sebuah puncak. Bukan menuju ke puncak Slamet ya. Puncaknya ini beda. Gak ada pelang selamat atau apalah. Yang Mamat lihat di puncak itu cuman sebuah tugu yang bertuliskan Tugu Surono. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar Tugu Surono? Mungkin dia ngelihat semua itu kayak dalam mimpi ya. Secara kan dia gak sadar nih. Oke. Ketika Mamat mulai agak sadar nih, dia perlahan-lahan buka matanya nih. Ketika dia buka mata itu, dia ngeliat kalau dirinya lagi dibopong sama satu sosok. Jadi sosok ini setengah manusia, setengah harimau. Badannya manusia, tapi kepalanya harimau. Dan sosok itu ngomong ke Mamat. Aku selamatkan kamu hari ini, maka esok dan seterusnya, kamu harus berbalas budi denganku. Kamu jaga dan rawat aku sebaik mungkin. Dan satu hal, jangan lagi kau bawa aku ke tempat seperti ini. Jika kamu langgar, maka tidak ada yang bisa menghalangiku untuk mengambil ragamu ini. Tetaplah jadi orang bijak dalam menjaga sesuatu benda yang diamanahkan oleh orang lain. Jangan sombong dan jangan takabur. Begitu kamu sombong dan takabur, tinggal tunggu saja kehancuran untuk dirimu. Semoga kamu ditemukan hari ini dan pulang ke rumah dengan selamat. Setelah ngomong kayak gitu, sosok setengah harimau tersebut ninggalin Mamat di suatu tempat. Dan Mamat langsung gak sadarin diri lagi. Sadar-sadar, dia udah di atas pohon dan ngedenger temen-temennya teriak-teriak manggil namanya. Makanya dia langsung teriak-teriak minta tolong. Setelah ditolong itu, mungkin karena shock ya, Mamat ini diajak ngomong sama Pak Rudi, cuman diem aja. Dan disitulah teman-teman, menurut gue ya gak usah lah. Ngapain sih kita mesti bawa-bawa jimat itu, mesti bergantung sama jimat itu. Kan kita punya Allah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gila ini cerita bikin gue serak. Tapi semoga cerita ini bisa kita ambil pelajarannya ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.